Ya baik, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan modeling dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sebuah tokoh ya, tokoh atau karakter yang imajiner ya. Nanti pada pertemuan yang selanjutnya mungkin kita bisa ambil tokoh yang real ya. Nah, untuk pertemuan yang lalu ya kita sudah membuat karakter imajiner tersebut ya sampai ke bagian kepala ya. Ya ini alien lah ya, ini kita sama-sama punya persepsi, punya definisi ya dari karakter imajiner ini adalah alien. Nah, nanti kita akan lanjut ya untuk belajarnya, yaitu modeling karakter ini dengan menggunakan editing subobjek vertex. Nah, vertex ini juga bisa dimodifikasi nanti. Ya, baik. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke praktikum dari modeling 3D 2, yaitu karakter. Ya, langsung saja ini di 3ds Max-nya ya, seperti ini kemarin di pertemuan terakhir ya. Ini nanti juga di lubang kan nanti akan kita simetri ya, modifier simetri. Ya, ini ya kita seleksi di bagian vertex dari mulutnya ya. Ini mungkin untuk mulutnya, nah ini sebentar kita see through dulu supaya bisa tembus pandang kelihatan ya. Ya, ini kan ada hidung, ini mulut ya. Nah ini vertexnya nanti kita buat dulu untuk memotong ya. Ini misalnya di bagian mata ke mulut ya. Ini kita aktifkan subobjeknya dulu. Ini ya kita potong ini supaya tidak mengenai bagian belakang gitu loh ya. Ini kita cut ya nih. Nah ini untuk bisa lebih jelas ya ini. Nah ini klik sini, nah ini mulut. Nah ini nanti kan jadi vertex. Kalau sudah klik kanan selesai, tapi ya masih aktif ya cutnya. Terus kita buat dari sini mata ini ke sini, terus ini ke sini, klik ya. Terus ini mata ini ke sini dan nah ini mulut. Kalau sudah klik kanan selesai. Ini masih aktif. Untuk menonaktifkannya ya klik kanan lagi bisa, atau diklik tombolnya bisa. Jadi seperti ini. Kita lihat vertexnya ya. Ini saya klik di ruang kosong untuk tidak menyeleksi polygon. Nah ini seperti ini vertexnya, yang bagian mulut-mulutnya ini kan sudah ada ini ya, yaitu ini ya hidung. Nah, di sini supaya jelas ini. Nah ini ya, ini hidung, terus mulut. Nah ini yang depan yang mulut ya. Ya, kita tinggal seleksi misalnya ini ya, ini hidung ya, hidung ini vertex. Nah ini Anda cari chamfer. Nah ini chamfer ada ya, diklik saja tombolnya chamfer, kemudian kita klik and drag. Nah chamfer itu seperti memberi
perataan pada satu subobjek ya. Nah, ini kalau di istilah pertukangan ya, misalnya di tepian meja itu diberi chamfer, diratakan supaya tidak lancip, nah seperti itu ya. Nah ini kalau di pertukangan ya, dulu saya juga sekolah pertukangan ya, ada istilahnya chamfer bevel ya, untuk modeling masih digunakan istilah tersebut nih ya. Ini sama bagian sini mulut ya, ini bebas saja ya, ini karena kan seperti ide yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Ini kliknya atas bawah ini ya, ya bebas. Ini kan mulut, nanti kan ada simetri ke sebelahnya. Nah ini sebegini aja ya. Kemudian saya klik di ruang kosong, kemudian klik poligon. Nah ini kan sudah jadi poligon nih hidungnya. Ignore backfacing aktif ya, supaya yang belakang tidak terseleksi. Nah ini untuk jadi hidung, ini kan hidungnya sangat pendek ya, pesek ini ya. Nah ini tinggal di extrude saja pakai yang tombol. Nah ini boleh, ini sepanjang apa Anda sambil lihat di sebelah kiri ya. Nah, ini lihatnya sebelah kirinya. Saya undo supaya kelihatan interaktifnya. Saya tariknya di bagian front ya, viewport. Nah, sedangkan untuk lihatnya hasilnya di left viewport ya. Nah ini boleh, ini mau seberapa ya, boleh ini ya. Ini mungkin supaya lurus ya. Nah ini begini ya, boleh ini di apa namanya, putar ya supaya lurus ya, boleh ya. Ini bebas saja. Terus untuk mulutnya ya, tinggal mulutnya adalah yang di sini ya, ini mulut. Boleh ini kalau mau disesuaikan dulu ya, boleh ya titiknya ya, begini ya. Jangan lupa untuk melakukan simpan ya. Nah, ini saya simpannya sebagai build wajah ya. Nah, nanti terdiri dari hidung dan mulut. Nah berikutnya kita tinggal bagian mulut ya. Bagian mulut ini kita seleksi poligon yang sudah tercreate ya. Terus tinggal kita delete supaya lubang, kan mulut lubang ya. Nah delete. Nah ini coba kita lihat dengan menonaktifkan see through dulu ya, apakah bisa terlihat lubang atau. Nah ini dia. Nah ini ya, yang ini kan nanti dihapus ya, ini bagian sini. Nah ini lubang sudah mulutnya. Ini saya putar dulu. Nah begini ya. Kita tinggal seleksi subobjek edge ya, edge nya ini. Nah ini kan ada edge mulut ya, edge mulut yang sudah lubang tadi. Nah ini lubang ya. Ini kita seleksi ada berapa ini, 2 berarti ya. Nah ini 2 edge mulut ya. Kemudian kita pilih chamfer ya sekarang. Nah ini kita pilih chamfer. Chamfer ini ya sama dalam pertukangan juga ada ini, ada untuk bagian tepian ya sebetulnya ya. Ini ya, ini kalau kita klik and drag ya, nah ini ya akan memberi tepian ya, memberi tepian.
Nah, ini saya buat klik and drag-nya ya pelan aja ya harusnya ya. Nah, ini kalau terlalu besar ya bukan mulut nanti ya. Nah, ini untuk bibir soalnya nanti ya jadinya supaya ada ketebalannya gitu ya. Ya segini aja ya, gini ya. Kemudian kita atur supaya hasil kreasi ini yang supaya agak masuk ya, agak masuk ke belakang ya, bibirnya nekuk ke belakang. Nah, ini saya aktifkan lagi see through-nya. Nah, ini hasil chamfer yang meng-create edge ya, edge ini dan ini ya. Ya ini supaya agak masuk ke dalam gitu ya. Ya segini aja sudah cukup ya. Ya kemudian modeling yang lebih nyaman sepertinya ya, kita sudah tidak membutuhkan bagian itu referensi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini akan kita beri jadi dua poligon ya, seperti nanti bisa seperti mata untuk bisa ketebalan tepian nanti pada saat dibuat smooth atau 3D nya ya. Selanjutnya akan kita buat satu border lagi ya, satu edge lah ya. Ini dengan mengkoneksi 3 ini ya. Ini kan tidak tersambung kalau dari ini ya, supaya nanti bisa diberi ketebalan. Ini 3 edge ini kita connect ya. Ya ini satu aja kalau saya undo dulu. Nah ini kalau pakai ini ya bisa ya, ini satu aja ini tidak usah ini ya. Ini kalau 2 ya jadi 2 garis gini ya, ya satu aja ini, satu ya. Ya oke ya, selesai. Ups, supaya dalam keadaan terpilih ya ini ya, dalam keadaan terseleksi yang ini kita majukan ya. Iya iya, nah ini kita majukan. Nah ini kita lihatnya di perspektif ya. Untuk majunya kita lihat di perspektifnya, perubahan di topnya melakukan editing ya. Nah ini ya, saya rasa ini sudah oke. Tinggal mengatur vertexnya saja ya. Nah baik, untuk mengatur vertexnya nanti kita hapus dulu di bagian yang nanti akan kita simetrikan ke bagian sebelah tubuh ya, sebelah tubuhnya itu ya. Nah ini yang masih ada poligonnya kita hapus dulu aja. Nah ini ya, mungkin ini juga sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini bisa di hidden dulu ya, ini di hide dulu. Ups ya, ini
Ya, ini di hide selected dulu ya. Nah, ini yang kita hapus yang ini ya, poligon ya, ini modify ya, poligonnya yang ini kita hapus. Kontrol untuk membuat seleksi multi ya, multi selection. Nah, ini kakinya enggak usah, ini kan kakinya sudah misah ya, itu Anda coba lihat. Nah, ini kan sudah misah, yang mau di simetri kan yang bagian tubuhnya ini ya, jadi hanya bagian ini aja ya. Ya, ini tinggal tekan delete aja ya. Nah, ini kita mungkin kalau tadi mau memperbaiki bagian mulut ya. Nah, ini ya, ini masih ada edge-nya ini ya, mulutnya. Nah, ini edge-nya masih ada ini. Nah, ini delete mungkin ya. Ya, ini dirapikan vertex-vertexnya mungkin yang ya, ini ya begini. Sudah ya, bisa ini. Untuk yang hati-hati saja di bagian sini karena ini kan sudah simetri ini ya. Ini kan sudah simetri ya, hati-hati aja. Mungkin ini ya, mungkin bisa ini. Ya, ini. Ya. Ini kan sudah bisa jadi bibirnya ya. Ya, karena kita tidak punya detail dari desain bibir ya, ini kita improvisasi aja pada saat modeling ya. Ya, baik, langkah selanjutnya ini tinggal kita simetrikan ya. Simetri ini maksudnya adalah modifier simetri ya. Dari poligon yang kita punya ya, modifier, nah kita pilih simetri. Kalau terlalu lama bisa ketik S. Nah, S ini bisa langsung ke bagian yang awalannya huruf S ya, ini simetri ini. Nah, ini simetri. Kita akan diberikan gizmo untuk simetri ya. Ini gizmo untuk simetri. Ini kan ada sub untuk simetri adalah gizmonya ya. Nah, ini coba saya aktifkan yang ini ya. Klik kanan di sini. Ups, edit undo dulu. Nah, ini yang mirrornya ini ya kita. Ya, ini. Oh, kebalik. Nah, ini ada opsinya lagi di bagian bawah ya. Nah, ini flipnya di centang. Nah, ini kita aktifkan mirrornya, gizmonya. Nah, ini. Nah, tinggal kita gabung aja ini. Nah, untuk gabung saya zoom dulu ya ini. Ya, ini.
Nah, karena yang penting kan ini bagian tubuhnya yang atasnya itu yang bisa, ya ini ya gini mungkin. Nah, ini sudah kelihatan ya. Kemudian nanti kita beri smooth ya, smoothnya mesh smooth ya nanti ya. Nah, ini sudah jadi. Oke, nah ini mulutnya ada lubang, matanya lubang ya, terus ya ini seperti ini ya. Nah, mulutnya ini juga saya hidden aja ya, yang bagian belakang ini plainnya ini loh, maksudnya yang bagian belakang plain saya hidden dulu aja. Display height ya. Ya, kemudian kita tinggal memberi modifier mesh smooth ya. Karena kita punya objek yang low poly, poligon rendah ya, karena terdiri dari poligon-poligon yang ya simple, yang penting membentuk dari sebuah desain karakter yang kita inginkan ya, kita konsep dari awal. Nah, ini optional saja ya untuk modifier smoothnya. Kita pilih mesh smooth M ya, M. Nah, ini mesh smooth ya, ini seperti ini jadinya ya, jadi smooth ya. Nah, untuk yang merasa kurang ya, ini kan masih ada amount ya, amountnya berapa yang mau sesmooth apa gitu ya. Saya tambah iterasinya 2. Nah, ini lebih smooth daripada yang ini. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, kalau saya zoom dulu. Nah, ini 2. Nah, ini seperti ini. Untuk subdivisionnya ya pastikan yang norm ya. Nah, norm. Tapi ini sudah default ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi, tinggal di pas ini warnanya pas hijau ya, saya pilih alien, ternyata boxnya warna hijau ya, pas ya. Ya, ini sudah jadi, tinggal di render ya. Jangan lupa kita save dulu ya. Untuk rendernya ini render production ya, ini mungkin Anda kepotong tulisannya. Nah, biasanya ini yang secara default itu yang aktif viewportnya yang mana yang di render ya. Klik ya, ini sudah jadi ya, jadinya seperti ini ya. Nanti langkah berikutnya untuk karakter yang ini ya, akan kita beri skin ya, pakaian. Kalau di sini nanti namanya UVW map yang di unwrap ya, jadi unwrap UVW. Jadi nanti aliennya dibuka dulu. Nah, setelah ada bukaannya baru kita lukis ya. Nah, sebenarnya itu cara paling sederhana. Nah, kalau mau modeling ya sebetulnya kita buat karakter itu sekaligus ada pakaiannya ya. Jadi nanti yang di masking, yang di
balut dengan lukisan itu jadi pakaiannya ya. Nah, bisa seperti langsung seakan-akan berpakaian, padahal pada saat modeling itu ya sekaligus pakaiannya ya. Ya, contohnya dari yang kita lihat di pertemuan yang lalu ya. Nah, ini. Jadi saat modeling itu ya sekaligus kita rencanakan pakaiannya ya. Nah, seperti ini. Jadi yang dibuat wrap ya adalah pakaiannya ya, dan sekaligus tubuhnya. Ini modeling low poly ya, yang seperti ini. Nah, kalau di punya kita kan kebetulan ya, ini kan memang alien kan telanjang ya. Nah, ini boleh ya, ini kita buat opsinya yang realistik ya, ininya ya, tampilannya ya. Mungkin ini untuk sebagian komputer ya butuh tenaga ya. Ini kalau shadow, ini ada shadownya yang lighting standar juga ya. Ini karena sebelumnya saya buat modeling environment ya, jadi saya pakai shadow. Nah, kalau enggak ya ini enggak usah sebetulnya ya. Nah, ini ya, ini untuk versi 2013 ya, versi 2013. Nah, ini bisa mendapatkan tampilan yang preview dulu ya. Nah, baik, ini untuk ending dari modeling karakter imajiner kita ya. Baik, pada pertemuan yang akan datang kita akan berlatih lagi ya, terus berlatih ya, menggunakan karakter yang lebih desainnya menantang ya. Nah, kalau seperti ini desain yang contohnya adalah sudah menggunakan cloth baju ya. Nah, ini sekali lagi ini modelingnya low poly ya, low poly. Jadi ini bajunya itu bagian dari karakternya ya. Nah, ini tampak samping ya. Ini harusnya ininya tangannya tidak pas ya, ini ya, ini kan pose A. Nah, ini posenya pose berdiri biasa. Nah, ini tampak belakang. Nah, dan juga ini nanti kita buat yang ya realistis gitulah ya, tidak imajiner lagi ya. Ini seperti ini ya, ini ya, ini tangannya ya, dan ini tampak samping. Ini sebenarnya kalau dibuat garis-garisnya begini lebih ideal ya, ini ya porsinya. Nah, ini nanti kalau di menggambar ya, nah ini kan ada manusia itu berapa kepala dan seterusnya. Ini di garis-garis bagian penting saja supaya misalnya bagian hipsnya ini ya bertemu ya di sini ya. Kemudian ini apalagi misalnya leher ya, ini leher ya, di leher sini kan ada 2 garis nih. Nah, ini ya. Tuh, ya, baik, ini nanti latihan kita pada pertemuan yang akan datang sampai kita lancar dalam membuat model karakter. Baik, untuk summary pada pertemuan yang sudah kita simak atau pelajari kali ini adalah ya, kita bisa membuat chamfer dari vertex ya. Vertex ini titik, kalau di chamfer nah itu seperti diratakan ujungnya menjadi sekian titik ya. Itu juga bergantung dari posisi vertexnya ya. Nah, kalau di pas latihan kita pas jadi 3 titik ya. Nah, nanti kalau Anda di ujung sebuah box ya nanti bisa jadi 4.
Nah, kemudian berikutnya kita sudah berlatih modifier simetri ya. Simetri ini seperti mirror gitu ya, dari sebuah subobjek atau objek poligon ya. Nah, kemudian kita bisa dapati hasil dari seperti cloningnya ya, duplikatnya yang langsung di mirror. Nah, ini juga nanti kontrolnya ya. Ingat, dia simetri ini adalah modifier yang punya sub ya, sub modifiernya, yaitu nanti adalah bentuknya gizmo. Gizmo itu seperti tanda untuk bisa menggerakkan. Kemudian mesh smooth ya, mesh smooth, sehingga jadi hasil yang kita dapat ya, jadi seperti ini. Nah, ini pada tampilan ini saya hanya pakai mode tampilan di viewportnya ya, menjadi facet ya. Ini jadi kelihatan seperti poligon, bukan low poly lagi ya. Nah, tapi ini hanya facet ya, memperhalus tampilan ya secara pra render ya, sebelum di render. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini.